kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan. 2. Ganti kerugian baik material maupun imaterial yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. 3. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Dan atau yang keempat, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Menimbang bahwa mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon melalui auditor militer tersebut, majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut majelis hakim, perkara yang berkaitan dengan terdakwa lainnya yakni Saudara Isra bin Sugiri, Saudara Iim Hilmi, Saudara Ajat bin Jumanta, dan Saudara Rohman, pengajuan permohonan akan diajukan melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Pengajuan restitusi yang dibebankan atas korban Saudara Ramli adalah tidak tepat apabila beban pembayaran restitusi hanya dibebankan kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Namun tidak terhadap terdakwa lain, yaitu Saudara Isra bin Sugiri, Saudara Iim Hilmi, Saudara Ajat bin Jumanta, dan Saudara Rohman tidak dibebani. Majelis hakim berpendapat adalah adil terhadap restitusi atas korban Saudara Ramli sama-sama dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana terhadap korban meninggal dunia atas nama almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman, dengan pertimbangan kedua korban yaitu Saudara Ilyas Abdurrahman dan Saudara Ramli adalah sama-sama korban dari terjadinya tindak pidana pembunuhan dan penadaan yang dilakukan para terdakwa dengan terdakwa sipil lain. 2. Bahwa dasar perhitungan besarnya perhitungan LPSK, majelis hakim menilai ternyata ditemukan beberapa komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam besarnya nilai restitusi, yakni pengeluaran pembayaran seluruh angsuran bulanan mobil rental, tidak termasuk ganti rugi yang berkaitan dengan kehilangan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A Perma nomor 1 tahun 2022. 3. Bahwa terhadap nilai besaran ganti kerugian korban meninggal dunia dan korban luka berat tersebut mendasari kompensasi dan santunan bagi korban tindak pidana terorisme. Majelis hakim tidak sependapat karena dalam perkara para terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana terorisme. 4. Bahwa dalam perkara akuo para terdakwa telah dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan auditor militer. Dengan demikian, majelis hakim menilai pada diri para terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi pembayaran tuntutan restitusi kepada korban meninggal dunia dan korban luka berat. 5. Bahwa satuan para terdakwa telah memberikan uang santunan kepada para keluarga korban, yaitu korban meninggal dunia almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman sejumlah 100 juta rupiah dan korban luka berat Saudara Ramli sejumlah 35 juta rupiah. Maka majelis hakim menilai satuan para terdakwa dapat dikatakan sebagai pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Perma nomor 1 tahun 2022, yaitu restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Bahwa atas permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon melalui auditor militer tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan auditor militer. Menimbang bahwa permohonan restitusi dari keluarga korban meninggal dunia Saudara Ilyas Abdurrahman dan korban luka berat Saudara Ramli apabila para terdakwa tidak mampu membayar tetap melekat pada diri para terdakwa dan tidak menutup kemungkinan suatu saat para terdakwa atau pihak ketiga dapat menyelesaikannya. Demikian juga kepada pihak keluarga korban meninggal dunia dan korban luka berat. Dengan adanya restitusi ini tidak tertutup kemungkinan mengajukan gugatan baru secara perdata di kemudian hari sesuai pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2022. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para terdakwa. Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang: 1 pucuk senjata api jenis pistol merek Arex 02 Nosen
A27258 beserta 1 buah magazen, B 3 butir amunisi tajam kaliber 9 mm merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dari terdakwa 2 dan merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa 1 untuk menembak almarhum Ilyas Abdurrahman pada saat terjadinya perkara ini, dan fakta di persidangan barang tersebut merupakan inventaris kesatuan Koarmada 1. Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kesatuan Koarmada 1. C. 1 unit mobil Daihatsu Sigra Nopol B1354 HKW berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani. Mobil tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dari terdakwa 2 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Ternyata mobil Daihatsu Sigra Nopol B1354 HKW tersebut merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk transportasi dari Pondok Dayung menuju Pandeglang untuk membeli mobil Honda Brio dan dipergunakan melakukan kejahatan dalam perkara ini. Fakta persidangan keterangan terdakwa 1 dan 2, jika kendaraan tersebut dibeli terdakwa 2 melalui terdakwa 1 dari saudara Henry, serta diakui jika kendaraan tersebut tidak resmi karena dibeli dengan harga di bawah pasaran dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi yang lengkap. Oleh karenanya majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu pemilik sesuai nama yang tertera di STNK. D. 1 buah handphone merek Vivo warna blue navy milik terdakwa 1, 1 buah kaos bertuliskan KRI Bond 907 milik terdakwa 1, 1 buah celana jeans merek Hugo warna biru dongker milik terdakwa 1, 1 pasang sepatu Nupibo warna hitam abu-abu hijau milik terdakwa 1. Merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dari terdakwa 1 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan digunakan oleh terdakwa 1 dan memiliki nilai ekonomi serta sejak semula merupakan milik terdakwa 1. Oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah selesai, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa 1 klasik kepala Bahari Bambang Apri Atmojo. H. 1 buah handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa 2. I. 1 buah jaket merek Erigo warna hitam hijau milik terdakwa 2. J. 1 buah celana jeans merek Lea warna biru dongker milik terdakwa 2. K. 1 pasang sendal merek Diadora warna biru milik terdakwa 2. Barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari terdakwa 2 berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan digunakan oleh terdakwa 2 dan memiliki nilai ekonomi serta sejak semula merupakan milik terdakwa 2. Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa 2 Sertu Bahari Akbar Adli. L. 1 buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik terdakwa 3. M. 1 buah kaos merek New Balance warna hitam milik terdakwa 3. N. 1 buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik terdakwa 3. O. 1 pasang sepatu merek Parabellum warna hitam milik terdakwa 3. Karena barang bukti yang disita oleh penyidik dari terdakwa 3 digunakan oleh terdakwa 3 saat dan memiliki nilai ekonomi serta sejak semula merupakan milik terdakwa 3. Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada terdakwa 3, yaitu Sertu Kom Rapsin Hermawan. P. 1 buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. Q. 1 buah celana jeans milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. R. 1 buah jaket warna hitam milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dari almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan memiliki nilai ekonomi serta sejak semula merupakan milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. S. 2 butir proyektil anak peluru. T. 3 buah serpihan proyektil anak peluru. U. 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm merupakan barang bukti yang ditemukan dari tubuh korban almarhum saudara Ilyas Abdurrahman yang meninggal dunia
dan tubuh saudara Ramli masih perawatan serta ditemukan di parkiran Indomaret KM45 dan barang tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka majelis hakim berpendapat perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan. V. Satu buah flash disk berisi rekaman CCTV keadaan di dalam dan di luar Indomaret Rest Area KM45. W. Satu buah flash disk berisi rekaman yang berasal dari handphone saksi 1 saat memasuki KM45 hingga terjadinya penembakan, merupakan barang bukti tambahan dari auditor militer yang diperoleh dari saksi 1 dan saksi 2 serta rekaman CCTV di Indomaret Rest Area KM45 dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan dalam perkara lain dikhawatirkan disalahgunakan, maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat lima lembar hasil visum et repertum almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, 1 lembar surat keterangan kematian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, 3 lembar hasil visum saudara Ramli, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 1, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 2, 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 3, 1 lembar foto senjata api jenis pistol merek RX02 nomor senjata A27258 beserta 1 buah magazen, 1 lembar foto mobil Honda Brio Nopol B2696 KZO, 1 lembar foto mobil Daihatsu Sigra Nopol B1354 HKW, 1 bundel hasil laboratoris kriminalitas barang bukti nomor lab tanggal 22 Januari 2025 dari Puslap 4 Barreskrim Mabes Polri, 1 bundel hasil laboratoris kriminalitas barang bukti nomor lab 218, 1 lembar fotokopi KTP TNI terdakwa 1, 1 lembar fotokopi KTP TNI terdakwa 2, 1 lembar fotokopi KTP TNI terdakwa 3, 1 lembar foto bukti transfer M-Banking Bank Mandiri atas nama Akbar Adil. Kesemuanya merupakan barang bukti berupa surat-surat tersebut memiliki kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Q. 1 lembar surat izin senjata penugasan nomor SIS-P-354 12 Romawi 2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama Sertu Bahri Akbar Adli merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik dari terdakwa 2 dan merupakan kelengkapan bagi terdakwa 2 sebagai senjata inventaris dalam menjalankan penugasan sebagai ADC, dan fakta di persidangan surat tersebut dikeluarkan oleh Satuan Kesatuan Koarmada 1. Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Kesatuan Koarmada 1. 1 lembar berita acara pinjam pakai, 4 lembar visum et repertum saudara Akbar Adli, 5 lembar surat keterangan pemberian santunan tanggal 7 Januari dari Satkopaska Koarmada 1 merupakan bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa dan kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara. Sikap sempurna para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan melarikan diri dan juga untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka majelis hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa selama waktu terdakwa 3 berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 480 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 26, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
junto pasal 190 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer, junto Perma nomor 1 tahun 2022 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 1. Menyatakan, mengadili. 1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, yaitu terdakwa 1 Bambang Apri Atmojo, Klasi Kepala Bahari NRP 122903, terdakwa 2 Akbar Adli Sertu Bahari NRP 125549, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dan kedua penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menyatakan terdakwa 3 Rafsin Hermawan Sertu Kom NRP 126104, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. 3. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1 pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2 pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3 pidana pokok penjara selama 4 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang 1 pucuk senjata api, 3 butir amunisi tajam dikembalikan ke Satuan Koarmada 1. 3. 1 unit mobil Daihatsu Sigra berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudari Tiara Nova Ardani. 1 buah handphone merek Vivo warna blue navy milik terdakwa 1, 1 buah kaos milik terdakwa 1, 1 buah celana milik terdakwa 1, 1 pasang sepatu Nuvibo milik terdakwa 1 dikembalikan kepada terdakwa 1 Klasi Kepala Bambang Apri Atmojo. 8. 1 buah handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans Lea warna biru milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora milik terdakwa 2 dikembalikan kepada terdakwa 2 Sersan 1 Bahari Akbar Adli. 1 buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik terdakwa 3, 1 kaos merek New Balance warna hitam milik terdakwa 3, 1 buah celana jeans Wrangler terdakwa 3, sepatu Parabellum milik terdakwa 3 dikembalikan kepada terdakwa 3 Sertu Kom Rafsin Hermawan. 1 buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, 1 buah celana jeans milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, 1 buah jaket warna hitam milik almarhum Ilyas Abdurrahman dikembalikan kepada keluarga almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. 2 butir proyektil anak peluru, 3 buah serpihan proyektil anak peluru, 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV dan 1 buah flash disk berisi rekaman handphone saksi 1 dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat visum saudara Ilyas Abdurrahman, 1 lembar surat kematian saudara Abdurrahman, 3 lembar hasil visum saudara Ramli, 1 lembar surat izin senjata, 1 lembar foto pakaian, milik terdakwa 1, 1 lembar pakaian milik terdakwa 2, 1 lembar pakaian dan sepatu milik terdakwa 3, 1 lembar foto senjata api jenis pistol dan 1 magazen, 1 lembar foto mobil Honda Brio
1 foto mobil Daihatsu Sigra, 1 bundel hasil laboratoris, 1 bundel hasil kriminalitas, 1 lembar fotokopi KTP TNI terdakwa 1, KTP TNI terdakwa 2, KTP TNI terdakwa 3, 1 lembar foto transfer M-Banking Bank Mandiri atas nama Akbar Adil tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 1 lembar berita acara pinjam pakai, 4 lembar visum et repertum saudara Akbar Adli, 5 lembar surat keterangan pemberian santunan yang diterima oleh istri korban almarhum Ilyas Abdurrahman tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 5. Menetapkan menerima secara formal permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon restitusi. 6. Tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa yang diajukan oleh pemohon restitusi untuk seluruhnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah terdakwa 1 sejumlah Rp10.000, terdakwa 2 sejumlah Rp15.000, terdakwa 3 sejumlah Rp15.000. 8. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Arif Rahman SE SH, Letnan Kolonel CHK NRP 11.040.599.0378 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Nanang Subeni SH MH, Letnan Kolonel CHK NRP 29103030360772 dan Gatot Sumarjono SH MH, Letnan Kolonel CHK NRP 11.0400.11.59.80 masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Auditor Militer Gori Rambe SH, Mayor CHK NRP 21950302221272, Muhammad Iswadi SH, Mayor CHK NRP 2920050550670 dan Washington Marpaung SH, Mayor CHK NRP 21960347850374, penasihat hukum para terdakwa atas nama Hartono SH, Letnan Kolonel Laut Hukum NRP 13637-P, Edward Sonata SH ST MH MTR Opsla, Letnan Kolonel Laut Hukum NRP 17732-P, Boyin Novetrus Sihotang SH, Letnan 1 Laut Hukum NRP 23216-P, dan Dendi Widya Chandra SH MKN, Letnan 2 Laut Hukum NRP 24630-P, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi SH MH, Letnan 1 CHK Koat NRP 201500310081 serta di hadapan umum dan para terdakwa. Selesai istirahat terdakwa. Dan pemirsa, demikian hasil persidangan di Pengadilan Militer terkait dengan penembakan bos rental mobil yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025 di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dan dari hasil persidangan ditetapkan bahwa terdakwa 1 atas nama Bambang Apriatmojo divonis seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2 atas nama Akbar Adli divonis seumur hidup dan juga dipecat dari dinas militer. Sedangkan terdakwa 3 atas nama Rafsin Hermawan dipidana 4 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer.
Adapun pihak pengadilan menolak restitusi yang dibebankan kepada terdakwa dan memerintahkan agar ketiga terdakwa tetap ditahan. Untuk terdakwa 1 dipidana berapa lama? Ada pidana tambahan? Terdakwa 2 pidana berapa lama? Pidana selama umur hidup dan pidana tambahan bisa dari ini. Terdakwa 3? Pidana kurungan penjara 4 tahun dan tambahan bisa dari ini. Ya. Terdakwa 3 dipidana 4 tahun, potong masa tahanan, ya. Barang bukti sudah kita dengar bersama, senjata api dan amunisi dikembalikan, Daihatsu Sigra dikembalikan kepada yang berhak, handphone atau barang-barang milik para terdakwa dikembalikan kepada para terdakwa, termasuk barang-barang milik almarhum dikembalikan kepada keluarga almarhum, flash disk dirampas untuk dimusnahkan, surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Jelas ya? Selanjutnya Majelis Hakim menerima secara formal permohonan restitusi dan selanjutnya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi dengan pertimbangan yang sudah Majelis Hakim bacakan tadi. Membayar biaya perkara berapa? Terdakwa 1 jumlah uang sebesar 10.000. Terdakwa 2 uang sejumlah 15.000. Terdakwa 3 uang sejumlah 15.000. Ya, baik. Yang pertama, apabila para terdakwa menilai putusan ini sudah adil dan seimbang dengan tindak pidana yang para terdakwa lakukan, para terdakwa dapat mengambil sikap menerima putusan tersebut. Yang kedua, apabila para terdakwa merasa putusan ini terlalu berat dan tidak sebanding apa yang terdakwa lakukan, para terdakwa dapat melakukan upaya hukum atau banding, ya, menerima atau banding. Jika banding, maka perkara terdakwa akan disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, ya. Hasilnya kita tidak tahu, hasil banding bisa lebih ringan, bisa lebih berat, bisa sama dengan putusan yang sudah dijatuhkan pada tingkat pertama, ya, itu banding. Yang ketiga, apabila terdakwa masih bingung apakah akan menerima atau banding, maka yang ketiga, para terdakwa dapat mengambil sikap pikir-pikir. Pikir-pikir, waktunya 7 hari ke depan. Hari pertama terhitung mulai esok hari, termasuk hari libur, Sabtu, Minggu, tanggal merah itu terhitung sampai 7 hari. Apabila terdakwa dalam 7 hari mengambil sikap, silakan menghubungi penasihat hukum atau panitera pengganti dalam masa pikir-pikir tersebut. Namun dalam masa pikir-pikir 7 hari para terdakwa tidak mengambil sikap, maka hari ke-8 dianggap menerima. Jelas? Jelas ya? Jadi ada 3 hak para terdakwa. Yang pertama menerima, yang kedua banding, yang ketiga pikir-pikir. Karena terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, silakan para terdakwa konsultasi atau koordinasi dengan tim penasihat hukum. Sikap mana yang akan para terdakwa ambil? Silakan.
Dan pemirsa, hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menerima atau mengajukan banding dan juga memberikan waktu 7 hari jika para terdakwa ingin memikirkan kembali untuk keputusan selanjutnya. Dan pemirsa, demikian sidang putusan kasus penembakan bos rental mobil. Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri dan program selanjutnya Anyus yang akan dibawakan oleh rekan kami Pram Senjaya.